dan umatku, ya, yang atasnya namaku disebut. Nah, firman ini berbicara tentang siapa atau kepada siapa? Mari kita jawab. Atau saya sederhanakan, siapa umat Tuhan di tempat ini? Angkat tangan saudara. Karena pilihannya adalah umatnya Tuhan atau umatnya setan. Nggak ada tengah-tengah tuh, nggak ada saudara. Mau jadi umat Tuhan atau mau jadi bukan umat Tuhan, berarti dikuasai oleh iblis. Ini terjadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Maka bumi dikuasai oleh iblis. Dan itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai di padang gurun. Waktu iblis berkata bahwa semua kemuliaan dunia itu akan kuberikan kepadamu. Artinya kemuliaan semua dunia ini ada di tangan setan. Gitu. Semua pemulihan ada di tangan setan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bilang gini, oh, enggak, kamu enggak ngerti, kemuliaan dunia ada di tanganku. Enggak. Sampai detik itu, bahkan sampai sekarang ini. Mari kita buka mata kita sedikit, lihat di sini, kita lihat kekacauan di sana dan sebagainya. Itu kan bukan karya Tuhan. Betul saudara? Jadi waktu dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang saya katakan bahwa ini bagian bagi kita semua. Mungkin kita berkata bahwa, oh saya baik-baik saja. Mungkin orang Kristen berkata semua baik-baik saja. Benarkah demikian? Gitu, ya. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, ayat ini ternyata berbicara tentang sesuatu di balik pemulihan. Di mana banyak upaya untuk memulihkan negeri, banyak upaya untuk memulihkan keluarga, dan mereka banyak orang punya tips, punya cara. Wah, kamu harus begini, kamu harus begitu, suami dan istri harus begini. Kemudian orang tua kepada anak-anak dan seterusnya, diadakan semua parenting dan sebagainya. Tapi apakah itu jawaban dari setiap pemulihan keluarga? Apakah itu jawaban dari setiap pemulihan dunia kerja? Apakah itu jawaban dari semua pemulihan dunia usaha? Karena waktu Tuhan Yesus katakan bahwa mereka yang membangun kehidupannya di atas batu karang, pada waktu badai datang, mereka akan tetap berdiri teguh. Oh yes, badai datang, badai berlalu, tetapi badai pasti datang lagi. Itu semua kan hanya untuk membuktikan apakah kita ini bersandar kepada batu karang yang teguh, membangun hidup kita di atasnya, dan harus dibuktikan melalui badai. Amin. Saya nggak takut-takutin saudara, tapi ini fakta kehidupan. Jadi ternyata di balik semua yang perlu dilakukan untuk terjadinya satu pemulihan negeri, itu di dalam ayat ke-18 dikatakan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Ternyata Tuhan bukan hanya berbicara tentang doa didengar, pengampunan dosa dan pemulihan negeri. Tapi Tuhan berbicara tentang akarnya pemulihan segala sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak datang kembali sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa? Mari kita lihat beberapa hal. Maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Oh ya Pak, ini bicara tentang Daud, ini bicara tentang Salomo. Coba perhatikan saudara, bahwa silsilah dari Tuhan Yesus, nama Daud disebut. Jadi kalau ini berbicara tentang Daud, berbicara tentang Tuhan Yesus, tentu saja berbicara tentang kita semua. Bahwa tidak ada satu cara lain untuk pemulihan apapun selain diteguhkan kerajaan Allah di dalamnya. Jadi bicara semua itu adalah bicara tentang kerajaan Allah.
mungkin seseorang bilang, Pak, saya punya masalah ini. Baik, kembali kepada dasarnya, fondasinya itu kerajaan Allah. Karena waktu kita kembali kepada kerajaan Allah, Yesus sebagai Raja bertakhta di atas hidup kita, di atas semua persoalan. Karena kepada saudara dan saya diberikan nama di atas segala nama, sehingga saudara dan saya punya otoritas untuk memerangi semua masalah. Hari ini saya ingin ngajak kita semua untuk mari kita mau lihat. Gitu. Karena pemulihan batas kerajaan adalah pemulihan wilayah atau pemulihan teritorial. Sehingga gini, wilayah di mana saya berada adalah wilayah kerajaan Allah di mana ada Raja Yesus di dalam kita, bersama kita. Bukankah itu modal yang sangat kuat? Pada waktu keluarga ini menetapkan kerajaan Allah diteguhkan di sana, maka keluarga itu adalah wilayah kerajaan Allah. Begitu juga di dunia kerja. Di mana saudara bekerja, orang bilang mencari nafkah, sebenarnya bukan cuma itu. Nafkah adalah cara Tuhan memelihara supaya makan minum itu dicukupkan. Tapi sesungguhnya, ya Tuhan mau jauh lebih dalam. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ini adalah panggilan untuk bangun. Karena banyak orang Kristen tertidur, terlena, terlalu nyaman dengan semua yang ada. Dan mereka begitu tergopoh-gopoh pada waktu ada badai. Saya cuma mau katakan, kalau itu yang dikerjakan orang Kristen, mereka akan dihanyutkan oleh badai. Tapi saya percaya bukan kita orangnya. Ya. Saudara, saya katakan tadi bahwa ini adalah rencana Tuhan dari awal mendirikan kerajaannya di seluruh muka bumi. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, kerajaan Allah selalu diserongkan. Itu sebabnya manusia harus bergumul di dalam pemulihan keluarga. Dan kemudian mereka kehilangan panggilan mereka. Dan mereka semua, kenapa? Karena kerajaan Allah memang diserongkan. Dan kita tahu bahwa yang menyerongkan adalah kerajaan kegelapan. Gitu. Dan semua perjalanan itu terus terjadi sampai akhirnya harus Tuhan Yesus sendiri yang datang ke muka bumi. Harus rajanya yang turun ke muka bumi. Baru pemulihan terjadi. Jadi saudara, kalau bicara tentang pemulihan, bicara tentang kekuatan, bicara tentang tetap teguh, rajanya harus bertata dalam hidup kita. Ya. Nah, ini sebenarnya misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus itu tidak berhenti pada keselamatan, saudara. Keselamatan dibutuhkan bagi mereka yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Itu istilah keselamatan. Tapi sebenarnya itu kan peristiwa mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada proklamasi dari hati percaya, mulut mengaku. Orang bilang itu keselamatan. Sebenarnya adalah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Buktinya apa, saudara? Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, melihat saja, jangan masuk dan tinggal. Melihat saja kerajaan Allah, kamu nggak bisa. Padahal pemulihan ada di dalam kerajaan Allah. Oke? Baik. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan Yesus bicara dengan para murid, dia menegaskan kembali tentang siapa dia sebenarnya. Nah, ini seringkali yang lolos dari kehidupan orang Kristen. Mereka hanya melihat Yesus sebagai Tuhan. Betul. Embel-embelnya adalah Yesus adalah Jehovah Rafa. Betul, itu sifat daripada Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh. Dan mereka berhenti sampai Allah penyembuh, Allah pemenang, Allah Jehovah Shalom dan Mesias. Mereka berhenti sampai di sana. Tapi mesti mengerti siapa sih sebenarnya dia. Gitu. Nah, sebelum ayat ini,
Dia memperkenalkan dirinya sebagai jati dirinya waktu dia tanya, menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. So mari kita melihat keberadaan Yesus sebagai Mesias. Apa arti kata Mesias? Arti kata Mesias adalah Raja yang diurapi. Nah setelah orang Kristen melihat dia dalam posisi raja, setelah nanti dia datang untuk kedua kalinya, pernyataannya adalah raja segala raja. Mari kita lihat kitab Wahyu. Raja segala raja. Gitu. Ya, itu tidak pernah menghilangkan jati diri daripada Tuhan Yesus. Nah, setelah orang Kristen melihat dia sebagai raja dan menempatkan Yesus sebagai raja dalam dirinya, artinya apa? Doanya berubah kan? Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Betul nggak, saudara? Kita doa, Tuhan, keluargaku begini, anakku begini. Oke, curhat boleh. Tapi pertanyaan saya, kira-kira Tuhan tahu nggak masalah kita? Apa, Tuhan, aku lagi sakit. Gitu. Kira-kira Tuhan tahu nggak bahwa kita lagi sakit? Waktu dompet kita kosong, kira-kira Tuhan tahu nggak dompet kita kosong? Terus kenapa mesti kasih tahu lagi? Kenapa mesti kasih tahu lagi? Tuhan sudah berikan resepnya untuk kita menang. Lagu kita lebih dari pemenang. Saudara tangkap nggak liriknya? Mereka sedikit merubah. Kita lebih dari pemenang, kamu lebih daripada pemenang. Nangkep nggak kita bawa? Terus gini, aku lebih daripada menang. Nangkep nggak itu? Ya, jadi ini kan panggilan untuk bangkit. Terus Pak, nanti kita gimana Pak doanya Pak? Aku selama ini begini. Itu sebabnya, mari kita bergeser. Kita ikut seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sekarang aku sakit Tuhan, kehendak Tuhan bukan? Bukan. Oke. Tuhan bilang yes. Ini bukan, mulai sinkron kita dengan Tuhan. Nah, cepat ya. Setelah mengerti ini, terus sang raja itu, Mesias raja yang diurapi berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dari kehidupan, pemahaman, dan apa yang ada di dalam diri para rasul, itu membangun satu jemaat, membangun satu gereja. Saudara dan saya, gereja yang seperti apa? Gereja yang alam maut tidak akan menguasainya. Kata-kata ini kan gini, panggilan untuk berperang. Siapa bilang ibadah gini nggak berperang? Siapa bilang puji-pujian begini nggak berperang? Karena selalu ada upaya pengalihan untuk tidak hanya fokus kepada Tuhan. Oke? Nah, jemaatku bahasa aslinya eklesia. Pertanyaan saya sekarang, siapa jemaat Tuhan di tempat ini? Saudara boleh angkat tangan? Tahukah saudara arti dari eklesia? Yang diutus. Katanya, engkau tuh yang diutus. Engkau yang diutus. Terus kenapa tidur?
Jemaat Tuhan adalah yang diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bukan orang Kristen yang cuman ngurusi dirinya sendiri. Bukan orang Kristen. Bukan jemaat Tuhan. Jemaat sopo? Ya jawab aja. Karena kalau jemaat Tuhan pasti diutus. Untuk apa? Sederhana kan? Bangun kerajaan di mana saudara berada. Dan itu peperangan, saudara. Cara ngurus keluarga harus berubah dari cara dunia. Nenek moyangku ngurusnya gini, nenek moyang. Nah. Rubah menjadi cara kerajaan. Jadi kalau di keluarga sedikit ya, bukan kehendak papa mama lagi dong. Sudah kehendak Tuhan dong. Halo. Papa nggak mau kamu gini, mama nggak mau kamu. Itu kan bukan kerajaan Allah. Nah, ini ngerubah ini nggak sebentar loh, betul nggak saudara? Gitu. Pak, perusahaanku kacau balau. Aku mau berubah. Kalau Yesus Raja, masa dia diem aja sih? Ya, oke, sedikit. Kita terus lagi ya, supaya kita cepat selesai. Karena kita adalah eklesia yang diutus, jadi doa eklesia, doa jemaat Tuhan, jemaatnya Yesus, adalah utuslah aku. Ya. Utuslah aku di tengah persoalanku. Itu sebabnya kan saya sering kali ngajar gitu. Orang Kristen bilang, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Ya. Coba dirubah kan. Masalah, aku punya Tuhan yang besar. Loh, ini aja beda loh saudara. Ini bedanya banyak sekali. Loh nggak boleh Pak curhat. Ya boleh curhat. Tapi Tuhan cuma dengar. Terus penyelesaiannya siapa? Tuhan udah kasih resepnya loh. Ya. Gitu. Jadi doanya udah berubah, utuslah aku. Nah itu kan bicara kehendak Tuhan ya. Utuslah aku di tengah persoalan, utuslah aku di tengah alam maut tidak bisa menguasai. Kenapa keluarga corat mari? Alam maut yang menghantamnya. Kenapa seseorang harus berpeluh? Perhatikan Kejadian pasal 3. Ya. Itu kan akibat dosa toh. Oke, dah terus aja deh. Keberatan kali ya. Nah, jadi setiap orang percaya, jemaat Tuhan dipanggil untuk diutus ya. Nah, sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Diutus. Nah, jadi ada yang di garis depan, ada yang penunjang. Kami mengutus. Kami mungkin nggak bisa pergi, kami nggak bisa langsung. Tapi kami penunjangnya, gitu saudara. Kalau di dalam ketentaraan itu kan ada pasukan-pasukan khusus ya. Pasukan khusus, saya ingat dulu, waduh. Dibilang gini, pasukan khusus itu cukup 2 orang. Dikirim ke satu negara, saya nggak sebut karena udah damai kita sama dia. Ini kejadian. Cuman 2 orang, apa yang dikerjakan? Kita putus saluran air minum, habis satu bangsa katanya. Cuma 2 orang cukup. Pasukan khusus. Gitu. Tapi pasukan khusus itu menyerang gitu, nah pasukan setempat bangkit kan? Nah terus mereka nggak bisa pulang loh kalau nggak di backup. Kalau nggak ada pasukan di belakangnya. Mati konyol kan? Gitu. Jadi
Mungkin saudara di garis depan, atau mungkin saudara penunjang, atau saudara, tapi kita ambil bagian masing-masing. Nah, jadi sebenarnya semua ini adalah panggilan untuk berperang. Yang alam maut tidak dapat menguasainya. Saya kembali kepada 2 Tawari 7 ayat 14 yang berbunyi, umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan, ini perjanjian lama. Perjanjian baru diteguhkan kembali dengan kuat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bunyinya gini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa di sini bangsa terpilih? Kita dipilih Tuhan, betul nggak? Kita orang dipilih Tuhan. Wow, keren ya. Aku dipilih oleh Tuhan, mantap. Imamat yang rajani, imamat yang rajani adalah berbicara hidup, gaya hidup kerajaan. Tapi waktu dikatakan imam, artinya dia tidak hidup bagi dirinya. Ini siapa coba? Kan kita kan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tadi 2 Tawari 7 ayat 14, umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, tahu nggak saudara, Tuhan pilih gini, siapa yang senang dipilih Tuhan? Dan banyak orang Kristen mulai takut. Apa tujuannya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi rupanya ada satu tujuan Tuhan memilih saudara dan saya. Ya. Jadi gereja Tuhan adalah eklesia atau yang diutus, dan ini panggilan kepada setiap orang percaya dipanggil untuk diutus. Nah, kalau saudara dan saya setuju bahwa kita adalah panggilan untuk diutus, memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya ajaib. Pertanyaan saya adalah, apakah dunia kegelapan diam saja? Pertanyaan saya, apakah dunia kegelapan diam saja? Sudah ya. Apalagi serangan-serangan terhadap generasi. Orang tua cuma bilang, kenapa anakku begini? No. Ada serangan, saudara. Jelas ada serangan. Dan serangan gak pernah berhenti. Nah, ini kita kan mesti ingat aja kan. Gitu. Jadi setiap orang Kristen dipanggil untuk diutus, gitu saudara. Ini ayat ini 1 Petrus 2 ayat 9. Itu engkau ditetapkan untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Jadi ditetapkan. Jadi nggak bisa, bukan bagian saya. Enggak, karena kita. Kenapa kita ditetapkan? Karena kita umatnya Tuhan. Gitu. Ya, Amsal catat banyak kan. Anak muda, jangan permalukan orang tuamu. Artinya engkau ditetapkan untuk tidak mempermalukan orang tua. Orang Kristen ditetapkan untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kemudian Amplified Bible bilang gini, dan menjadi display, alat peraga. Jadi jadi nggak heran ya, apa sih yang menyebabkan orang manusia umum nggak mau jadi Kristen? Apa yang menyebabkan kerajaan kegelapan itu tetap menguasai dunia? Coba. Ayat ini menjelaskan penyebabnya orang Kristen sendiri. Jangan-jangan kamu. Itu yang dikatakan oleh Gandhi. Oh, aku tuh hampir percaya
kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi waktu aku melihat kehidupan orang Kristen, aku batal. Wow, bayangkan loh, negara India itu kalau betul Gandhi itu bertobat, saudara. Wih, beda bangsa itu. Jadi, mari orang Kristen bertanggung jawablah sebagai orang Kristen. Gitu. Ya. Nah, mereka yang mau diutus baru diberikan kunci kerajaan surga. Jadi orang Kristen cari kuncinya untuk berdagang, kuncinya untuk didik anak, kuncinya untuk ini. Bagaimana kuncinya? Saya cuma mau bilang bahwa kuncinya itu ada di tangan Tuhan. Kitab Wahyu juga bilang. Jadi datang ke Tuhan dong. Terus Tuhan bilang gini, oke, aku berikan kepada kamu kunci. Tapi Tuhan tanya, untuk apa? Supaya keluarga aku pulih. Tuhan bilang, ya keluarga mau pulih. Oh, terus untuk apa? Ya supaya aku senang. Tuh kan, kayak Adam dan Hawa, gitu. Pengalihan dosa masuk, gitu. Supaya kunci untuk membangun dunia perdaganganku. Oke, terus pertanyaannya, terus untuk apa? Ya tokoku laris, ya terus untuk apa? Ya, senggol kiri kanan. Untuk apa? Aku butuh jawaban. Saudara ada di muka bumi loh. Saudara belum mati loh. Siapa sini udah mati? Enggak ya? Kita kuburin. Tanya sama sebelahnya. Untuk apa aku hidup? Tanya saudara. Sebelah saudara ada orang nggak? Tanya, untuk apa aku hidup? Halo. Kalau bukan Tuhan yang kasih tahu, terus siapa lagi? Kalau bukan kami yang kasih tahu, terus siapa lagi? Mau dikasih tahu sama, aduh. Makanya kalau firman nggak masuk, masalah yang Tuhan pakai untuk kasih tahu. Kayak kalau saya ngajar anak saya soal SIM deh, belum 17 tahun, peraturannya harus 17 tahun. Ya sudah, kalau dikasih tahu nggak mau, jalanan yang kasih tahu. Halo. Masa saudara untuk hidup berdagang dikasih tahu sama orang yang nggak percaya Tuhan? Kebangetan loh. Kebangetan kan? Iya nih dari orang tuaku. Orang tua itu masih warisin dosa loh. Kalau mereka nggak berubah dalam kerajaan. Aneh nggak? Kita banyak orang Kristen membangun hidupnya berdasarkan nasihat dari orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau sekarang lagi ngetren kan, tolong doakan aku dong. Doanya ke siapa gitu loh saudara. Ya. Jadi kepadamu akan kuberikan, belum diberikan, akan diberikan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Mantap kan? Doaku pasti dijawab oleh Tuhan. Ini keren banget gitu loh. Dan apa yang akan kau lepaskan ini, yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Nah, kenapa doa orang Kristen kandas bolak-balik? Karena mereka nggak ngerti kepada siapa dan bagaimana dia berdoa. Gitu. Nah, untuk melengkapi ini, mereka eklesia yang mau diutus, hanya yang mau diutus ya. Kalau nggak mau, ya udah. Itu peristiwanya begini.
Untuk mereka yang mau diutus, dipercayakan otoritas. Waktu mereka berdiri berdasarkan otoritas yang dipercayakan Tuhan, kepada mereka diberikan kuasa. Jadi orang Kristen itu sebenarnya berjalan dengan kuasa Allah loh. Jadi kalau kita naikkan pujian, aku lebih dari pemenang, kira-kira berkhayal nggak pujian itu? Aduh, besok-besok tolong disediain air minum semua ya. Ini kan, saudara pasti dipulihkan gitu. Oh iya benar, senang semuanya. Gitu. Kita percaya Tuhan pasti melunasi hutang. Siapa yang percaya? Angkat tangan semua. Coba mari lihat, kalau kita bangun kerajaan Allah, kita hidup dalam sistemnya dong. Kalau kita jadi orang Kristen, hidup dengan caranya Tuhan. Betul nggak saudara? Ini kan logika gampang gitu loh. Jadi orang Kristen seringkali kebangetan kok. Nah, baru terjadi pemulihan. Jadi pemulihan tuh nggak ujuk-ujuk terjadi, nggak moro-moro. Moro-moro terjadi loh. Aku pernah melek, langsung pulih loh. Itu sulapan loh saudara. Dukun kayak gitu. Bawa ayam putih, ayam merah disembur-sembur. Itu saudara dukun yang nggak pernah sikat gigi. Waktu disembur, Tapi kan bukan itu aja kan. Mereka berjalan dengan kuasa kegelapan loh. Kenapa orang Kristen gak bisa kompromi dengan itu? Mereka manggil setan kok. Oh jelas, pasti dan pasti dan pasti dan pasti. Ya. Jadi mereka dipercayakan otoritas, hanya mereka yang mau diutus loh saudara. Kalau enggak untuk apa? Diberikan kuasa untuk apa? Gitu. Ya supaya dipulihkan, iya betul. Tapi untuk apa? Jadi otoritas itu dipercayakan dalam nama Tuhan Yesus. Umatku, nah coba perhatikan ya. Umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi saya adalah orang-orang di mana nama Tuhan disebut. Dan saya dipercayakan punya otoritas menggunakan nama Tuhan. Sehingga waktu saya menggunakan nama Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan, baik di langit, di bawah, di atas bumi maupun di bawah bumi harus bertekuk lutut, kuasa Tuhan kerja. Itu sebabnya orang Kristen yang ngusir setan, itu sebabnya orang Kristen berdoa sembuh, itu sebabnya orang Kristen berdoa terhadap masalah yang menghantam keluarga mereka dalam nama Yesus. Orang Kristen tidak meratapi masalah. Orang Kristen berhenti mengasihani diri. Orang Kristen bangkit dengan kuasa Tuhan. Amin. Aduh Pak, situasi itu begini Pak. Oh iya, nanti kita doain. Amin. Loh, ini kan, saudara pernah tahu istilah DNA? DNA itu, itu ya, singkatan dari Divine Nature Authority. Saudara dan saya punya otoritas ilahi. Ini DNA-nya kita. DNA saudara. DNA itu kan menceritakan jati diri, betul saudara ya? Gitu. Jadi resepnya Tuhan bukan mengasihani diri, kunci kamar, gitu, nangis-nangis. Ya oke lah, nangis bagus supaya matanya indah, kelap-kelip. Coba tayangkan ini gambar saya di sini. Kelihatan mata saya nggak?
Itu karena banyak air mata. Tapi air mata saya sekarang, waktu saya mengenang kebaikan Tuhan, di mana Dia mempercayakan banyak hal dalam hidup saya. Amen. Wis gak enak wis gereja sini. Aku gak dipanggil diucek-ucek kepalaku. Saudara diutus untuk berperang. Di sini saudara diperlengkapi. Ya. Itu sebabnya doa berkat apa sih saudara? Diberkatilah keluar masuk. Itu the power of the Lord. Itu kuasa ilahi yang turun atas saudara. Untuk saudara berperang. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, berperang bagi keluarga. Diberkatilah usahamu, berperang untuk usaha saudara. Diberkatilah pekerjaanmu, berperang untuk pekerjaan. Diberkatilah pelayananmu, pasti peperangan. Tapi berkat, ini loh. Kenapa itu berjalan? Karena saudara diutus. Dan saudara dipercayakan atas nama Sang Raja. So, atas nama Sang Raja, aku berkata kepada setan pergi, kuasanya kerja. Kita. Amin. Ya. Jadi kuasa itu kan bekerjanya kan jadi dalam nama Yesus, betul nggak saudara? Cuman punya otoritas enggak untuk dalam menyebut nama Yesus? Karena anak-anak Skewa, dia pakai nama itu. Ditunggang balikan sama setan kan? Dia nggak punya otoritasnya. Dia nggak punya pangkatnya, dia nggak punya semuanya. Kalau dalam kerajaan ya. Nah pada waktu itu pemulihan melalui kerajaan Allah itu terjadi. Oke? Kuasa kerajaan maut dipatahkan. Nah ini jemaat yang dibangun oleh Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu. Jadi manusia itu dikuasai maut loh saudara ya. Sampai titik itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu saudara dan saya akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kata berkuasa, basilio adalah memerintah. Jadi jangan mengasihani diri dengan persoalan. Perintahkan persoalan. Hal-hal kecil ya. Saya ngobrol sama istri saya. Kapan terakhir kita memerintahkan makanan masuk lemari es kita? Mungkin saudara ketawa ya. Istri saya bilang udah lama tuh enggak tuh. Ya terakhir kita perintahkan pernah kan? Pernah. Istri saya bilang gitu. Ini bagian papa dong perintahkan. Oh iya, karena saya buka lemari es kosong. Saya bilang dalam nama Yesus, lemari es terisi. Dalam nama Yesus, saudara bisa berdoa dalam nama Yesus, harta bangsa-bangsa datang ke rumah saudara, ke usaha saudara, bisa nggak? Kerjakan itu. Kerjakan itu. Saudara, posisi saudara ini luar biasa loh. Kita nih bagian mengadili malaikat. Bu, luar biasa. Jadi Tuhan tuh punya pengharapan besar banget sama kita. Dan dia gak pernah menyerah untuk itu. Dia terus, ayo bangkit, ayo kuat, ayo kuat, ayo bangkit gitu saudara. Jadi dunia melihat bahwa kita ini umat Tuhan yang alam maut gak bisa menguasai, berdiri teguh. Oke? So healing the land terjadi hanya pada waktu dibangun, ditetapkan, diteguhkan.
setiap manusia menetapkan dirinya sebagai warga negara kerajaan Allah. Maka yang pertama, damai sejahtera Kristus menguasai dirinya. Amen. So ini kan panggilan tertinggi orang Kristen dong. Kita. Jadi doanya orang eklesia adalah doa diutus. Ya. Saudara saya diutus memakai nama Yesus. Oh, enggak sembarangan loh bisa pakai nama Yesus, saudara, karena saudara dipilih. Jadi perkataan saudara, perkataan otoritas. Makanya nggak sembarangan tuh orang Kristen. Kita bacaan kita ini kan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut, betul nggak saudara? Gara-gara bersungut. Jadi Tuhan bukan batalin janji, tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka kehilangan janji. Kemudian masuk ke tanah Kanaan. Apakah semua beres? Tuhan bilang enggak, kamu berperang untuk susu dan madu. Aku menyediakannya. Terus gimana caranya? Tuhan pakai caranya gitu loh. Jadi enggak bangsa Israel datang ke tanah Kanaan. Aduh Tuhan, mana madunya, mana susunya? Tuhan bilang, "Ayah, ambil." Itu wilayahnya bangsa Filistin, perang. Perang. Oke. Jadi, nah saya cuma mau sampaikan bahwa dari kuasa bekerja sampai pemulihan lama. Bilang, lama. Bilang, ayo, lama. Nah di waktu yang lama, jangan menyerah. Tetap konsisten, tetap teguh. Karena selalu ada kerajaan kegelapan yang menyerongkan kerajaan Allah. Sehingga orang Kristen lupa siapa dirinya, lupa siapa Tuhan, lupa panggilannya. Mereka menjadi permainan kuasa kegelapan. Gitu. Ya. Ayo. Doa eklesia tuh doa peperangan. Allah mau tuh nggak bisa ngalahin kita kok. Tapi mari bangkit. Bangkit, 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 dan bangkit. Bangkit bagi keluarga saudara. Bangkit bagi komunitas saudara. Dunia kerja bangkit. Bangkit bagi Indonesia ini. Maka kerajaan kegelapan ketakutan mereka semakin akan menghajar. It's okay. Asik dong. Gitu. Pernah dengar cerita gajah bertempur. Gajah yang dipakai pertempuran terperosok ke lubang pasir hisap. Jadi orang bergerak malah tenggelam. Pernah dengar cerita itu? Jadi waktu dia kecebur di situ, mereka mau tarik gajah loh saudara narik. Ya ampun, narik gajah nggak bisa saudara. Terakhir satu orang ingat bahwa gajah ini disiapkan untuk peperangan. Mereka bilang, ambil trompet peperangan. Sangkakala ditiup. Gajahnya bangkit. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia keluar dari lubang pasir hisap. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dan saya. Fokus saya sama Tuhan. Baru-baru ini, 2 hari lalu. Saya bikin kopi dan bikin coklat untuk istri saya. Jangan minta, saya hanya bikin untuk istri saya. Waktu saya sedang buat, kopinya udah masuk di cangkir, coklatnya udah masuk di cangkir, saya godok air. Sementara itu, tiba-tiba ada satu kecil sekali binatang hitam yang suka ada di buah pisang dan sebagainya. Pernah tahu itu? Oke, saya nggak tangkap untuk saudara tahu. Kecil banget, dia terbang di sekitar cangkir saya itu. Saya bilang sembarangan kamu. Tak tepak itu binatangnya. Bah!
cangkir coklat istriku mental. Cangkir yang ada kopi untuk aku pecah ujungnya. Istri saya di dalam. Kenapa? Ini loh. Istri saya bilang, accident. Oh yes. Apakah saya meratap, ini loh gara-gara binatang itu. Gara-gara dia loh aku ditipu. Itu dia loh yang ledek aku. Itu dia loh yang menghina aku. Itu dia yang bikin aku begini. Itu dia. Hei, bangkit. Amen. Selalu akan ada distraction, selalu ada pengalihan, kesibukan, pekerjaan, semua mengalihkan orang Kristen dari panggilan ilahinya. Bangkit. Nangisi diri, persoalan berteriak dan tertawa. Karena toh kita nggak bisa berubah karena menangisi diri. Betul, saudara? Jadi Tuhan Yesus bilang resepnya sederhana. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti wow. Doa didengar Tuhan, pengampunan dosa, pemulihan negeri terjadi. Ya, Efesus 2 mencatat jelas bahwa kerajaan kegelapan sudah diletakkan di bawah kakinya. Dan bagian saudara dan saya berjalan dengan otoritas dari Tuhan. Di titik itu kita membangun kerajaan Allah. Serenungkan kebenaran ini. Coba sekali-sekali kita berdoanya dirubah. Dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Maka doa orang Kristen menjadi deklarasi. Aku percaya. Aku percaya. Bukankah kita disebut orang percaya? Aku percaya kesembuhan terjadi. Aku percaya pemulihan terjadi. Aku percaya keluargaku dipulihkan. Alasannya apa? Karena ini kerajaan Allah di tempat ini. Saya tidak berkata tentang banyaknya harta. Saya tidak berbicara tentang kehebatan dan kemuliaan menurut manusia. Tapi saya berbicara tentang kerajaan kegelapan dihancurkan di rumah saudara, di tempat hubungan saudara, sampai pemulihan terjadi. Kapan? Lama. Kita masuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran.